Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Quranul Karim, demikian pula di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat diperintahkan, sangat ditekankan bagi setiap mukmin maupun mukminah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan salat. Allah sebutkan terkait perintah salat ini, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan dengan salat, dan sungguh itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam Al-Baqarah. Demikian pula Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan selalu bersabar dan selalu salat, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar, memberi taufik kepada mereka, membantu mereka, dan selalu akan meringankan urusan mereka. Allah pun menyebutkan dalam Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam memerintahkan mereka untuk itu. Kami tidak memintamu rizki, dan justru kami yang memberimu rizki. Wal 'aqibatu littaqwa. Allah perintahkan untuk mereka salat. Kemudian Allah katakan kami yang memberimu rizki, menandakan bahwa salat salah satu pintu terpenting untuk dibukakannya rizki bagi seorang hamba. Di dalam sunan Rasulullah SAW disebutkan tentang beliau, kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr fazi'a ila shalah. Terbiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menghadapi perkara sulit, jika menghadapi perkara berat, segera beliau salat, karena dengan salat itu akan teringankan segala beban yang memberatkan seorang hamba dalam kehidupannya. Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan, maka dengan ayat-ayat dan hadis yang begitu banyak menjelaskan kepada kita bahwa salat mendatangkan rizki, membuka pintu rizki bagi seorang hamba. Terkadang manusia lebih peduli dan perhatian kepada upaya pribadinya, tenaganya, waktunya bekerja ke sana kemari untuk mencari rizki, sementara pintu yang terpenting, sebab yang terutama untuk rizki dia dapati, dia lalaikan salat. Salat pula menjaga kesehatan seorang hamba, menepis darinya segala malapetaka dan kejelekan, menyembuhkan dia dari banyak penyakit, menguatkan hatinya dan mencerahkan, memberi cahaya pada wajahnya, menenangkan dan memberi ketentraman di dalam jiwa dan hati. Salat pula membuat seorang hamba tidak akan malas dalam kesehariannya. Dengan salat seorang hamba akan lebih semangat menjalani aktivitas yang bermanfaat dalam kesehariannya. Salat akan melapangkan dada seorang hamba. Salat sebagai obat dan sebagai penenang jiwa dan nyawa ruh setiap mukmin. Salat menjaga kenikmatan untuk langgeng terus didapati hamba. Salat pula akan menghindarkan manusia dari berbagai bala, bencana dan azab malapetaka.
Salat pula mendatangkan barokah dari Allah, menjauhkan seorang hamba dari syaitan dan tipu dayanya, mendekatkan seorang hamba kepada Rahman Tabaraka wa Ta'ala. Secara umum, kata Imam Ibnul Qayyim, salat punya pengaruh yang luar biasa menjaga kesehatan tubuh, menjaga ketentraman dan ketenangan hati, memberi kekuatan kepada seorang hamba. Salat pula karenanya seorang hamba akan terhindar dari segala kejelekan yang dia benci dan tidak dia senangi. Oleh karena itu, kalau kamu amati, kata Imam Ibnul Qayyim, di antara dua orang yang sama-sama terkena penyakit atau terkena kejelekan yang buruk, pastilah kamu dapati di antara keduanya yang lebih dekat kepada sholat, yang lebih sering sholat, menjaga waktunya, menjaga kekhusyuannya, menjaga rukun-rukun kewajiban dan sunnahnya, maka dia yang lebih selamat, lebih cepat sembuh, lebih terjaga semua itu karena sholatnya. Demikian sholat punya pengaruh yang luar biasa, menghindarkan seorang hamba, mencegah dari segala keburukan dan kejelekan dunia, terutama ketika dia sempurnakan sholat itu secara lahirnya maupun batinnya, dari mulai menyempurnakan wudunya, menjaga waktunya, menjaga kekhusyuannya dan kewajiban-kewajiban sholat. Maka kemaslahatan dunia, segala kemaslahatan dunia dan akhirat, tidak ada yang mendatangkan semua itu seperti sholat. Dengan sholat, segala kebaikan dan kemaslahatan dunia akhirat akan kamu dapati. Sebaliknya pun, tidak ada yang mencegahmu, menghindarkan dirimu dari segala kejelekan dunia maupun akhirat seperti sholat pula. Dengan sholat, kamu akan terhindar dari segala kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Aqulu ma sami'tum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masih dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, hal itu tentang pentingnya sholat, pengaruh sholat yang begitu besar bagi kemaslahatan hidup kita, menghindarkan kita dari segala kejelekan yang buruk dunia maupun akhirat. Karena memang sholat adalah silah, hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya Jalla fi'ula. Maka tidaklah heran sebegitu besar pengaruhnya, sebegitu banyak barokahnya. Dengan sholat terbuka bagimu segala kebaikan dan pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat. Dengan sholat pula terhindar darimu segala kejelekan, segala perkara yang buruk. Dengan sholat tercurah padamu banyak taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kamu dapati kesehatan, kekuatan, al-afiyah, segala kebaikan yang kamu inginkan dan kamu cintai. Salat adalah kunci segalanya untuk kita sebagai seorang hamba mendapati kebaikan dunia dan akhirat. Kunci segalanya yang menentukan terhindarnya kita dari segala malapetaka dan kejelekan dunia maupun akhirat. Maka pedulikanlah sholat kita, pentingkanlah sholatmu, jaga waktunya, pelaksanaannya di awal waktu,
jaga dan semangatlah ketika menjalankan sholat ini, karena itu segala-galanya amalan terpenting bagi kita. Rasulullah SAW ingatkan, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, dan ketahui oleh kalian sebaik-baik amalanmu adalah sholatmu. Maka tidak ada kebaikan bagi seorang hamba yang menyia-nyiakan sholatnya. Tidak ada kebaikan bagi seorang hamba yang menggampang-gampangkan, menunda-nunda sholatnya. Tidak ada kekhusyuannya. Khusyuk adalah nyawa di dalam sholat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Kamu dalam sholat hanya mendapati apa yang kamu fahami, apa yang kamu sadari dalam sholatmu. Terkadang seorang hamba sholat, namun pikirannya kesana kemari, benaknya lari kesana dan kemari jauh. Kalaupun seandainya dia ditanya di rakaat keberapa dia sekarang dalam sholat jamaah, mungkin dia nggak bisa jawab. Dia hanya ngikut dan bersama imamnya tanpa dia sadari dia sedang di rakaat yang keberapa. Sadari, kamu tidak akan mendapati dari sholatmu kecuali sebatas yang kamu fahami, yang kamu berakal, sadar dan khusyuk dalam sholat itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan taufik kepada kita untuk menjaga sholat ini dan menegakkan sholat ini sebagaimana diperintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Aqimus shalah.